Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Mohon dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe. Martial Dao Great Emperor Bab 4761-4770. Sebuah palu kecil yang tidak mencolok. Namun, ada peluang luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Ada pembangkit tenaga listrik luar biasa yang telah meninggalkan harta karun sihir penyimpanan, dan ada sumber daya serta harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ketika Luo Xiu melihat harta karun ini, pertama, ia sangat gembira mengetahui bahwa ia telah menghasilkan banyak uang kali ini. Dengan begitu banyak sumber daya dan harta, ia dapat berlatih untuk waktu yang lama tanpa perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Segera setelahnya, ada kewaspadaan mendalam di matanya. Karena kebocoran aura tertinggi, bahkan di kota Zentian, saya khawatir saya tidak bisa menghilangkan keserakahan orang lain. Seperti yang dipikirkan Luo Xiu. Pada saat nafas tertinggi meledak, para pria kuat dari semua dimensi yang berada di Wasteland of Sorrow semuanya merasakannya, dan segera berangkat untuk terbang menuju ke arah bintang, kota Zentian, atau menghancurkan kehampaan. Luo Xiu juga bergerak cepat. Dia hanya melirik harta karun di dalam manik-manik itu, dan segera menyegel aura manik-manik itu dan memasukkannya ke dalam kitab surga. Namun hanya dalam kurun waktu yang singkat. Ketika dia meninggalkan ruangan itu lagi, di luar gerbang kota Zentian, Sing, aura seorang pria kuat telah tiba. Bukan keadaan kosong, dan itu bukan alam Fukong biasa. Kemunculan aura pria kuat ini pun menarik perhatian banyak makhluk di kota. Beberapa orang berseru dan mengungkap identitas pria kuat tersebut di luar kota. Tingkat semi tertinggi. Di luar kota, ada raksasa yang menjulang tinggi, setidaknya 1000 kaki tingginya, dengan kepala yang sangat besar. Ia mengamati kota di luar kota, seolah sedang mencari sesuatu. Dari seruan beberapa makhluk di kota, Luo Xiu belajar. Raksasa itu berasal dari dimensi Titan. Dia adalah seorang ahli tingkat atas yang telah mencapai tingkat ke-9 Fukong. Dia berada di tingkat semi tertinggi dan sangat tirani. Seorang penguasa tertinggi memblokir gerbang kota dengan cara yang sangat mendominasi. Bahkan penguasa kota Zentian City, Star, orang kuat yang dikenal sebagai penguasa bintang, tidak berani mengatakan apapun. Meskipun penguasa kota Zentian juga berada di tingkat ke-9 Bukong, ia belum mencapai puncak dan tidak berada di tingkat kuasi tertinggi. Bahkan dengan bantuan kekuatan kota Tianzhen, Dewa Bintang tidak takut pada Titan yang kuat, tetapi dia tidak bersedia memprovokasi keberadaan yang begitu hebat. Ini bukanlah akhir. Di arah yang lebih jauh, ada juga aura kuat yang mendekat ke sini dengan kecepatan yang mencengangkan. Luo Xiu yang awalnya berencana untuk meninggalkan tempat ini, berbalik dan masuk ke loteng lagi. Paman, jelas tidak ada cara untuk pergi sekarang. Pembangkit tenaga listrik tingkat semi tertinggi itu menghalangi gerbang kota tepat di luar kota. Jika dia lewat, dia akan mudah ditangkap. Tidak hanya itu. Di kuil bintang di pusat kota, aura dahsyat memenuhi udara, dan sosok Dewa Bintang muncul. Persepsi agungnya menyapu setiap sudut kota, mencari sosok itu. Baru saja, aura agung tiba-tiba meletus di kota itu. Meskipun berumur pendek, itu cukup untuk menarik perhatian orang berkuasa manapun. Beberapa makhluk lain juga berkumpul menuju tempat aura itu meledak tadi, dan taraf kultivasi mereka juga tidak merata. Sebagian berada di alam semi-abadi, dan sebagian lagi berada di alam abadi. Wajah Luo Xiu tampak agak jelek. Jika ini terus berlanjut, jelas akan sia-sia baginya untuk meringkuk di loteng ini. Karena loteng tempat dia berada sekarang, itu adalah area pusat di mana aura tertinggi meletus barusan, dan itu harus menjadi fokus penyelidikan oleh semua kekuatan. Sedikit merenung, Luo Xiu tidak ragu lagi. Dengan keputusan yang tiba-tiba, ia membuka pintu dengan tiba-tiba. Setelah keluar, ia langsung mulai membunuh orang-orang. Dalam sekejap, ia membunuh banyak makhluk. Bersamaan dengan terbunuhnya makhluk hidup, aura pemusnahan melonjak dan mengamuk di kota, dan binatang pemusnah juga muncul. Semakin cepat Luo Xiu membunuh, semakin banyak binatang pemusnah muncul. Bahkan, Luo Xiu sama sekali tidak peduli dengan daging dan sayuran. Sambil membunuh makhluk, ia juga akan membunuh binatang pemusnah begitu muncul di dekatnya. Dan saat kamu membunuh Annihilation Beast yang lebih banyak dan lebih kuat akan muncul. Hampir sesaat, banyak orang tidak bereaksi sama sekali. Jalanan di kota, terutama jalan-jalan di sekitar Luo Xiu, dipenuhi oleh binatang pemusnah. Luo Xiu dengan cepat berubah menjadi anggota binatang pemusnah dan bersembunyi di dalamnya. Rangkaian tindakan ini sangat terampil. Lagi pula,
Ini bukan pertama kalinya seseorang seperti dia melakukan hal tersebut. Saya juga terpaksa tidak punya pilihan. Luo Xiu mendesah dalam hatinya. Dia sebenarnya tidak ingin seperti ini, tapi dia terlalu hebat dan tanpa sengaja menjadi incaran orang-orang kuat dari berbagai kalangan. Kalau tidak ada cara lain yang baik untuk melarikan diri. Dia hanya bisa mengacaukan situasi dan melarikan diri saat keadaan masih kacau. Oke, dibandingkan saat kota Zentian dihancurkan, Luo Xiu semakin mudah memulai dengan mengeluarkan binatang pemusnah dan menimbulkan kerusuhan di kota Zentian. Dari saat Luo Xiu beraksi hingga kemunculan sejumlah besar binatang pemusnah, hanya ada selisih waktu belasan napas, sehingga banyak orang kuat tidak bereaksi sama sekali. Adapun Luo Xiu, ia sudah bergabung dengan kawanan binatang pemusnah, mengikuti sekelompok besar binatang pemusnah, bertindak secara kolektif, dan banyak makhluk di kota ketakutan dan mundur, tidak berani memprovokasi. Ayo, tutup gerbang kota. Sebuah suara datang dari kuil Dewa Bintang di pusat kota. Dewa Bintang berbicara. Ketika aura Sang Maha Tinggi muncul, ia juga merasakannya. Awalnya, ia sedikit bingung dan mengira ia salah merasakannya. Bagaimanapun, ini kota Zentian, dan Sang Maha Tinggi tidak akan datang ke sini. Bahkan jika ia datang, ia tidak akan dengan mudah memperlihatkan auranya di kota. Namun, ketika ia benar-benar yakin bahwa itu adalah aura Sang Maha Kuasa, ternyata yang datang bukanlah Sang Maha Kuasa secara langsung, melainkan aura yang dipancarkan oleh khazanah Sang Maha Kuasa. Dia keluar dari kuil Dewa Bintang, tetapi sudah terlambat. Di loteng tempat aura itu berasal, seorang pria yang tampaknya berasal dari klan harimau ganas bergegas keluar. Begitu dia keluar, dia mulai membunuh, dan binatang pemusnah terus bermunculan. Kemudian, orang dari klan macan ganas menghilang tanpa jejak, dan tidak diketahui kemana dia melarikan diri, atau mati dalam erosi aura pemusnahan. Namun, Sang Dewa Bintang menduga bahwa pria itu tampak aneh dan memiliki banyak masalah. Kemungkinan besar dia belum mati dan bersembunyi di suatu tempat. Jadi pilihan pertamanya adalah menutup gerbang kota dan menangkap kura-kura di dalam toples. Bagaimanapun, ini adalah kota Zentian Bintang, itu wilayahnya. Benar sekali, tutup gerbang kota, jangan biarkan dia kabur. Aku baru saja melihatnya. Dia hanya seekor semut di alam semi-abadi. Kesempatan tingkat tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh kultivasinya. Seorang pria kuat dari dimensi dewa leluhur berteriak dingin. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerang dan membunuh sekelompok binatang pemusnah secara langsung. Yang lain melihat kejadian ini dan ikut menyerang, terus-menerus membunuh binatang buas. Karena menurut peraturan kota Zentian, membunuh binatang pemusnah sampai batas tertentu akan memunculkan roh pemusnah, dan setiap kali roh pemusnah muncul, formasi terlarang kota Zentian akan terbuka. Begitu formasi terlarang dibuka, akan sulit bagi yang terkuat untuk menerobos keluar atau masuk, yang jauh lebih efektif daripada sekadar menutup gerbang kota. Kota Zentian, Bintang. Karena aura yang dahsyat, dua orang kuat dari dunia 5 dimensi yang kebetulan lewat di dekatnya juga ikut memasuki kota tersebut. Ketika sejumlah besar binatang pemusnah muncul, kedua pria kuat itu merasakan deja vu. Tragedi kota Zentian, pemusnahan tampaknya ada hubungannya dengan binatang pemusnahan, agak mirip. Dan itu saja. Insiden kota Zentian, pemusnahan dilakukan oleh Luo Xiu, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah tahu bagaimana Luo Xiu melakukannya. Sekarang dunia luar juga dikabarkan bahwa Luo Xiu akan datang ke Wasteland of Dead. Jadi sekarang situasi serupa telah terjadi. Lalu aura tertinggi yang baru saja memancar di kota itu, apakah ada hubungannya dengan Luo Xiu, dan apakah itu murni disebabkan oleh Luo Xiu? Lagi pula, wajar saja jika seorang jenius seperti Luo Xiu mendapat kesempatan dari Yang Maha Kuasa. Kedua pria kuat ini, yang satu berasal dari keluarga Guzu, bernama Gu Fangtian. Yang satu berasal dari keluarga Taisu, bernama Taisen Wang. Keduanya adalah orang kuat di tahap akhir alam Bukong. Dan di samping Taisen Wang, ada dua orang kuat lainnya, keduanya berada di alam Bukong. Alasan mengapa mereka bertiga bertindak pada saat yang sama adalah karena dunia luar mengabarkan bahwa Luo Xiu akan datang ke Wasteland of Dead, dan mereka juga datang ke sini untuk mencari Luo Xiu. Tidak peduli apakah Luo Xiu pelakunya atau bukan, kita kacaukan dulu situasinya dan perkeruh suasana. Taisen Wang dan Gu Fangtian saling berpandangan, dan mereka semua memiliki ide yang sama. Kemudian, mereka mulai bertindak secara terpisah, membunuh binatang pemusnah di mana-mana. Dalam beberapa tarikan napas, seberkas cahaya tampak jatuh dari kehampaan, dan pusaran muncul di tanah di suatu tempat di kota. Roh mematikan dengan aura yang terjerat udara muncul.
Ini baru permulaan. Momen ketika Miling muncul. Kota Zentian, Sing, formasi pelarangan telah dibuka. Momen sebelum formasi larangan dibuka. Pusat kekuatan teratas dari dimensi Titan, batu raksasa dengan kultivasi semi tertinggi, memasuki kota. Pamanmu. Batu raksasa itu begitu megah dan besar sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia baru saja memasuki kota dengan kaki depannya. Segera setelah itu, Miling muncul dan formasi penyegelan pun terbuka. Sungguh sial sekali nasib ini. Tetapi, Boulder tidak menganggapnya terlalu serius. Lagi pula, dia masih berada di ranah semi tertinggi. Bahkan jika formasi penyegel dibuka dan kota diblokir untuk sementara waktu, itu tidak akan terlalu mengancamnya. Dunia kehidupan dan kematian. Dekat lorong alam 5 dimensi. Suatu makhluk yang tersembunyi di antara kehampaan dan ketiadaan membuka matanya. Ada sesuatu yang terjadi di sana, Tianer. Baru saja, leluhur kuno tertinggi merasakan panggilan dari lubuk garis keturunannya, dan panggilan ini datang dari putranya, Gu Fangtian. Menurut induksi darah, leluhur kuno tertinggi memandang ke arah tanah terlantar kesedihan. Sebelumnya, ada berita yang mengatakan bahwa di tanah terlantar kesedihan, kota penekan langit, Starburst, memancarkan aura yang luar biasa. Diduga ada peluang yang luar biasa, dan mungkin itu adalah semacam harta karun yang luar biasa. Mungkinkah Fangtian, anak Anda, mendapat kesempatan dan terjebak di kota oleh beberapa orang yang didambakan, tidak dapat melarikan diri, atau bahkan dalam bahaya nyawanya? Tetapi, semua orang di dimensi surga tahu bahwa Gu Fangtian adalah pewarisnya. Dalam keadaan normal, siapa yang berani membunuhnya? Tepat ketika leluhur kuno tertinggi mengerutkan kening dan merenung. Tiba-tiba sebuah suara datang. Saudara Gu, aku ingin pergi ke gurun. Senerku sedang dalam masalah. Pemilik suara ini adalah Taisu Supreme. Kota bintang Tianjeng. Bagaimana kamu tahu? Taisu Supreme, yang hendak pergi, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah keturunanmu juga sedang dalam masalah di sana dan meminta bantuanmu? Tianerku juga memanggilku dengan kemampuan garis keturunan, kata leluhur kuno itu tanpa daya. Sebentar, kedua Supremes itu saling berpandangan. Mungkinkah Gu Fangtian dan Raja Tyson mendapat kesempatan dengan bergabung, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan orang-orang kuat dari dimensi lain yang bergabung, sehingga mereka harus meminta bantuan ayah mereka? Persetan. Tiba-tiba, sebuah suara kotor datang dari kehampaan. Kekuatan tertinggi lain di dunia 5 dimensi muncul, yaitu Guangli Supreme. Ia berkata dengan suara lantang, baru saja ada berita dari Menara Zutian. Ada aura tertinggi di kota Star Town. Diduga ada peluang tertinggi. Binatang pemusnah dan penghancur jiwa muncul satu demi satu, dan formasi penyegel pun diaktifkan. Binatang pemusnah, roh pemusnah, apa kalian berdua memikirkan sesuatu? Supreme Guangli menyipitkan matanya. Mungkinkah anak itu lagi? Wajah Taisu Supreme bergetar. Ketika putranya Tai Qingsan membawa kembali seorang jenius seperti Luo Xiu, dia tidak menganggapnya serius pada awalnya. Namun sekarang, segala sesuatunya terjadi satu demi satu. Orang ini benar-benar pembuat onar. Jangan membuat masalah. Selama hal itu menimbulkan masalah, itu akan menjadi bencana besar. Terakhir kali, lebih dari 20 orang tewas selama pelemparan itu, dan bahkan Tuhan Yang Maha Esa pun terkejut. Kali ini, jika masih dia, pasti akan ada orang yang sangat kuat yang akan bertarung menuju Wasteland of Sorrow. Itu hanya spekulasi. Saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa kemunculan binatang pemusnah dan penghancur jiwa di kota Star Town ada hubungannya dengan Luo Xiu. Setiap orang kuat merasa khawatir. Sisi dunia 5 dimensi ini. Sosok leluhur bela diri tertinggi juga keluar, menatap leluhur kuno tertinggi, dan berkata, saudara Gu masih menjaga sisi lorong alam ini. Di sisi lain gurun, aku dan saudaraku akan pergi dan melihat-lihat. Bagus. Leluhur kuno tertinggi mengangguk. Sisi lain, Taisu Supreme pun mengangguk. Dalam sekejap, kedua Supreme itu berubah menjadi cahaya yang menghilang, merobek kehampaan, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Dunia dimensi roh leluhur. Kaisar Ling menghela napas. Di antara keturunan generasi ini, yang paling ia hargai adalah Ling Xuan. Tetapi saya tidak menduganya. Ling Xuan, anak ini, agak tidak memuaskan dan telah menghadapi krisis satu demi satu baru-baru ini. Terakhir kali dia terjebak di kota Tianzhen, dia juga menyebabkan kematian 3 roh, keturunan roh api tertinggi. Kali ini, kemudian dia terjebak di kota Zentian Sing. Mengapa Anda mendapat masalah dengan kota Zentian? Desahan adalah desahan.
Kaisar Ling bangkit dan bersiap menuju dunia kehidupan dan kematian. Sisi lain, ada juga pusat kekuatan tertinggi di dimensi iblis leluhur. Melibatkan kesempatan tertinggi hanyalah satu aspek. Tidak sedikit orang yang sangat berkuasa di semua dimensi, dan kesempatan tertinggi bukanlah sesuatu yang tak ternilai harganya. Kuncinya adalah, kali ini, banyak orang jenius dan kuat dari semua dimensi terjebak di kota Zentian. Dibandingkan dengan terakhir kali ini, ada lebih banyak supremasi yang dikirim. Saat berita tersebar, seluruh dunia kehidupan dan kematian membicarakan masalah ini. Kota Zentian hancur. Sang dewa kehancuran pun mendengar berita itu dan tertegun sejenak. Rasanya belum lama berlalu, kan? Orang itu menggangguku lagi, lalu pergi ke kota Zentian Sing untuk menggangguku. Tiba-tiba, aura yang menakjubkan dan mengerikan datang dari belakang kuil kehancuran, membuat dewa kehancuran bergidik. Makhluk di dalam peti mati itu membuka matanya lagi. Alasan dia membuka matanya kali ini adalah karena dia merasakan dua aura tingkat tertinggi melewati kota pendekan langit. Napas ini agak familiar. Apakah itu Martial Ancestor dan Taisu? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Makhluk di dalam peti mati itu kembali memejamkan matanya. Baginya, tak banyak hal di dunia ini yang bisa ia pedulikan. Sekalipun dunia luar berisik dan kacau balau, ia terlalu malas untuk memperhatikan apapun, kecuali suatu hari nanti, seseorang bisa mewujudkannya. Ia keluar dari peti mati ini dan melepaskan belenggu-belenggu ini. Di dunia 5 dimensi, Gudaoran sedang minum teh. Setelah mendengar kabar, ia langsung berhenti bergerak. Tehnya dingin dan ia tidak terpikir untuk menyesapnya. Cara melihat, masalah ini mungkin ada hubungannya dengan pria bernama Luo Xiu. Kehancuran kota Tianzhen disebabkan oleh Luo Xiu. Tapi keberuntungan orang ini sungguh bagus. Dia benar-benar mendapat kesempatan terbaik di kota Zentian, bintang. Kekuatannya pasti meningkat pesat, kan? Gudaoran berpikir dalam hati. Dia bisa menebak mengapa orang-orang kuat di dimensi surga begitu agresif kali ini. Karena mereka juga menduga bahwa hal itu mungkin ada hubungannya dengan Luo Xiu, dan mereka juga menduga bahwa Luo Xiu mungkin telah memperoleh kesempatan yang paling utama, dan begitu kesempatan ini dimanfaatkan, Luo Xiu pasti akan tumbuh lebih cepat. Hal yang paling tidak bisa ditoleransi di dimensi surga adalah Luo Xiu tumbuh dewasa. Mereka harus membunuh Luo Xiu sebelum dia dewasa. Ada alasan yang lebih penting untuk ini, yaitu karena Luo Xiu berasal dari garis keturunan seni bela diri asli, dan dia telah mempraktikkan rahasia seni bela diri asli. Bisakah kau selamat dari bencana ini? Gudaoran menyipitkan matanya. Jika Anda tidak tahan, akankah orang yang bersembunyi dalam kegelapan mengambil tindakan? Seperti keluarga leluhur? Pada saat ini, di kota Zentian, bintang, ada juga banyak orang di alam Fukong di berbagai dimensi yang telah dilarang dari formasi dan terjebak di kota. Ketika roh pemusnahan pertama muncul, tidak ada yang mempedulikannya, karena ide mereka adalah memancing para pemusnah roh dan mengaktifkan formasi penyegel untuk menyegel kota. Tapi beginilah masalahnya. Jika pembasmi hama bermunculan satu demi satu, ada sesuatu yang salah. Apakah ini seseorang yang diam-diam membunuh Annihilation Beast? Gu Fangtian, apakah kamu ingin mati? Orang kuat dari dimensi iblis leluhur berteriak dengan marah karena dia melihat Gu Fangtian membunuh binatang pemusnah. Meskipun ada banyak orang kuat di alam Fukong di kota ini, namun, membunuh terlalu banyak binatang pemusnah akan menyebabkan jumlah pembunuh jiwa meningkat. Ketika saatnya tiba, jumlah pembunuh jiwa akan terlalu banyak, dan mereka tidak akan mampu mengatasinya sama sekali, dan mereka semua mungkin akan mati di kota. Gu Fangtian terlalu malas untuk berbicara dan terus membunuh binatang pemusnah yang dilihatnya. Di dimensi roh leluhur, seorang pemuda berkata, jika para pendahulu kuno melanjutkan, mereka akan menjadi sasaran kritik publik. Jika kalian melakukan ini, semua orang akan berada dalam bahaya. Pergerakan Gu Fangtian terhenti, niat membunuh terpancar di matanya. Ledakan. Dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya dia sudah berada di depan pemuda dari dimensi roh leluhur, dan meninju kepalanya. Seorang anak muda dari dimensi roh leluhur berani mengajari saya cara melakukan sesuatu. Membunuhmu, Gu Fangtian. Seorang pria kuat dari dimensi roh leluhur meraung, dan kultivasinya di tahap akhir alam Fukong meledak, menghalangi serangan Gu Fangtian. Suara keras yang mengerikan mengguncang. Wajah orang kuat dari dimensi roh leluhur berubah karena terkejut dan tidak yakin, dan pemuda yang baru saja berbicara juga tampak sedikit pucat dan matanya sangat serius. Gu Fangtian mencibir, Ling Jiutian, kan? Meskipun dia berbakat, dia tetaplah anak nakal.
Kita tidak berani bicara seperti ini padaku. Kalau kau kentut sembarangan lagi, aku akan membunuhmu, percaya? Kata-kata yang tidak sopan. Biarkan Naling Jiutian terlihat sedikit jelek lagi, tetapi dia tidak berani membantah. Karena dia tahu, Gu Fangtian, pria sembrono ini, jelas tidak bercanda. Jika dia berani membantah, Gu Fangtian pasti akan benar-benar datang untuk membunuhnya, dan orang-orang kuat yang melindunginya mungkin tidak akan mampu menghentikannya. Nak, jangan kecewa. Apa kau benar-benar berpikir hanya karena kau masuk dalam daftar jenius Menara Zutian, kau pikir kau bisa berbicara dengan para ahli top? Dibandingkan denganku, siapakah dirimu? Ini peringatan pertama dan terakhirku. Ketika mengatakan ini, Gu Fangtian melirik dingin ke arah orang kuat Fukong dari dimensi roh leluhur, membuat pihak lain merasakan tekanan yang luar biasa. Orang kuat Fukong dari dimensi roh leluhur berkata cepat, jangan salah paham, rekan Taois kuno, Jiutian tidak mencoba menjadi musuhmu. Hanya saja kau membunuh binatang pemusnah sesuka hati, dan jika kau membangkitkan terlalu banyak roh pemusnah, semua orang akan terjebak. Dalam krisis hidup atau mati, kuharap kau berpikir 2 kali sebelum bertindak. Bukankah cukup jika aku mengatakan ini sebelumnya? Niat membunuh di wajah Gu Fangtian menghilang, dan dia berkata sambil menyeringai, katakan padaku dengan baik, dan aku tidak akan membunuhnya. Tidak jauh. Orang-orang kuat dari dimensi lain semuanya memiliki pandangan dingin. Gu Fangtian tidak mudah diajak bicara. Karena perilakunya itulah ia hampir membangkitkan kemarahan publik. Jika semua dimensi benar-benar marah dan para penguasa dari berbagai dimensi bergabung untuk menyerangnya, ia tak punya pilihan selain bersendawa. Lagi pula, kota Zentian sekarang dikunci oleh formasi terlarang, dan tidak ada yang bisa keluar. Jika benar-benar dikepung, dia tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Ledakan. Miling mulai mengambil tindakan, menyerang tanpa pandang bulu. Gu Fangtian segera melarikan diri. Meskipun Miling tidak terlalu kuat, kekuatan pemusnahan yang dikendalikan oleh Miling relatif sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, bahkan orang kuat di tahap akhir alam Fukong akan kesulitan menghadapi Miling di tahap awal alam Fukong, karena Anda tidak berani melakukan pukulan berat sama sekali. Dan Anda khawatir jika Anda memukul dengan keras, Anda akan membunuh Miling. Karena menurut aturan, jika Miling terbunuh, akibatnya akan lebih mengerikan. Konon katanya jika membunuh pembunuh roh di tahap awal Fuku, maka pembunuh roh di tahap Fuku selanjutnya akan muncul. Mereka yang terbunuh pada tahap Bukong selanjutnya akan muncul di puncak Bukong, atau di tingkat semi tertinggi. Jika Anda membunuhnya, Anda tidak akan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Mungkin ada pembunuh jiwa tingkat tertinggi yang muncul secara langsung. Jadi, meskipun mereka yang muncul sekarang masih merupakan roh-roh penghancur Fukong tahap awal, mereka menyebabkan sekelompok orang kuat Fukong tahap akhir di kota itu melarikan diri ke segala arah. Tanpa ada seorang pun yang melawan mereka secara langsung. Meskipun banyak orang merasa sedikit kesal karena dikejar dan dipukuli oleh Miling, untungnya kultivasi mereka semua sangat kuat, sehingga tidak ada bahaya. Mereka hanya perlu menunda waktu hingga Miling menghilang dan pergi. Namun, seiring berjalannya waktu, masih banyak lagi binatang pemusnah di kota itu. Jelaslah tidak ada seorang pun yang terus membunuh binatang pemusnah. Mengapa semakin banyak Annihilation Beast? Ini berarti, di mana orang-orang kuat dari segala lapisan masyarakat tidak memperhatikan, masih ada orang-orang yang membunuh binatang pemusnah. Di dimensi Dewa Leluhur, seorang pemuda berteriak dingin, persepsi semua orang disebarkan ke jangkauan maksimum, memantau setiap sudut kota. Pemuda ini adalah Jue Tian, yang sama terkenalnya dengan Ling Jiutian dan merupakan orang paling berkuasa di generasi muda setelah Mo Zantian. Kata-kata itu jatuh. Sebuah kuali kecil muncul di atas kepala Jue Tian. Ada lingkaran cahaya yang menyebar di dalam kuali, menghalangi erosi napas pemusnahan dari luar. Ia tidak terpengaruh. Hal yang paling mengejutkan adalah kuali kecil yang tergantung di atas kepalanya sebenarnya memungkinkan para binatang pemusnah untuk bergerak langsung di antara para binatang pemusnah seolah-olah mereka tidak dapat melihatnya. Dengan cara seperti itu, Jue Tian mencari target yang mencurigakan di kawanan binatang pemusnah. Dia meragukannya. Luo Xiu mungkin bersembunyi di dalam. Ketiga orang jenius ini selalu menjadi yang terbaik di antara generasi muda yang telah mengalami dunia kehidupan dan kematian. Dan gelar ketiga orang jenius ini selalu berasal dari 3 dimensi leluhur. Dewa leluhur, setan leluhur, roh leluhur. Sedangkan untuk dimensi binatang leluhur, meskipun juga termasuk salah satu dimensi leluhur, namun tidak pernah memiliki orang jenius yang menonjol atau ahli yang hebat. Ketiga jenius itu juga memiliki kata %00 dalam nama mereka. Misalnya,
Dimensi dewa leluhur, Juetian. Dimensi iblis leluhur, Zantian. Dimensi roh leluhur, 9 surga. Sekarang, persepsi Sen Juetian terus memindai setiap sudut kota. Intuisinya memberitahunya, kemungkinan besar Luo Xiu bersembunyi di antara binatang pemusnah. Kalau tidak, mustahil menjelaskan mengapa ia bisa menghindari semua jejak dengan begitu sempurna. Sekarang pada dasarnya dapat dipastikan bahwa sumber aura tertinggi adalah Luo Xiu, karena pemandangan saat ini terlalu mirip dengan kejadian di kota Tianzhen, kehancuran. Setelah mengalami kehancuran kota Tianzhen, Luo Xiu bangkit dengan cepat dan tiba di tanah kesedihan. Ia tampaknya telah menerima kesempatan yang luar biasa. Ia tidak boleh dibiarkan tumbuh seperti ini lagi. Sen Juetian juga memiliki keraguan besar di hatinya. Kekuatan pemusnahan berasal dari kekuatan dimensi khusus dan tidak termasuk dalam kategori dimensi surga. Bagaimana Luo Xiu menyamarkan aura kekuatan pemusnahan dan menjadi salah satu binatang pemusnah? Jika Anda hanya mengandalkan teknik rahasia transformasi dan penyamaran, bahkan di dimensi leluhur utama, tidak ada teknik rahasia yang menentang surga. Bukan hanya Sen Juetian. Banyak orang kuat Fukong lainnya di kota itu juga sedang mencari-cari, dan beberapa ingin mencari Luo Xiu dan membunuhnya. Ada juga orang yang tidak peduli apakah akan membunuh Luo Xiu atau tidak. Yang mereka pedulikan hanyalah kesempatan terbaik dalam diri Luo Xiu. Lagi pula, untuk alam Fukong, kesempatan tertinggi mungkin menjadi kunci untuk mencapai status tertinggi di masa mendatang. Luo Xiu, beri aku kesempatan, aku akan mengampuni nyawamu. Sen Juetian berdiri di langit dan berkata dengan dingin. Hitung berdasarkan waktu. Yang agung mungkin akan segera hadir. Sebelum ini, akan lebih baik untuk mencari tahu kesempatan terbaik apa yang didapatkan Luo Xiu. Lagi pula, bahkan di antara peluang-peluang tertinggi pun ada perbedaan. Beberapa peluang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, sementara yang lain mungkin tidak berguna. Sisi lain, Mo Zantian berdiri di atap sebuah gedung dengan tangan di belakang punggungnya, melihat sekeliling, tampak tenang dan tenteram. Dua sosok melintas dan mendarat di belakang Mo Zantian. Tuan Zantian, bukankah kita harus mencari keberadaan Luo Xiu? Tanya seseorang. Bagaimana kamu tahu itu Luo Xiu? Mo Zantian tersenyum tipis, belum lagi orang yang membuat masalah di sini mungkin bukan Luo Xiu. Kalaupun iya, dilihat dari apa yang terjadi di kota kehancuran Tiancheng terakhir kali, Luo Xiu tidak mudah dihadapi. Mencarinya juga tidak mudah. Mari kita lihat apakah Sen Juetian bisa menemukan sesuatu dulu. Setelah selesai berbicara, Mo Zantian melanjutkan, terakhir kali di kota Tianzi Zentian, Luo Xiu sepertinya telah mengeluarkan metode rahasia dan menyerang serta membunuh orang-orang kuat di alam Fukong. Kau juga harus berhati-hati, jangan sampai terbunuh olehnya. Itu serangan mendadak. Persen 00 bagus. Kedua sosok itu mengangguk dan menghilang dalam sekejap. Keduanya. Mereka semua adalah orang kuat Fukong dari dimensi iblis leluhur, dan bahkan ada di tahap akhir alam Fukong. Mengenai penjelasan Mo Zantian, beberapa dari mereka tidak terlalu peduli. Bahkan jika Luo Xiu bisa meledakkan teknik rahasianya dan mengguncang Fukong, dia hanya bisa menghadapi Fukong di tahap awal, dan Fukong di tahap tengah yang bisa menopang langit itu luar biasa. Dan mereka berdua adalah orang-orang kuat di tahap akhir alam Fukong. Bagaimana mungkin mereka takut pada junior seperti dia? Adapun Luo Xiu saat ini, dia sama sekali tidak termasuk dalam Annihilation Beast. Sebaliknya, ia disembunyikan di sebuah bangunan yang tidak mencolok. Dia juga tahu bahwa berdasarkan beberapa petunjuk, beberapa orang akan curiga bahwa dia bersembunyi di dalam binatang pemusnah, dan ada banyak binatang pemusnah di kota itu, dan ada kemungkinan mereka akan terdeteksi. Jadi setelah menimbulkan kekacauan yang membuat takut para wali dari segala dimensi, dia pun mencari tempat bersembunyi dan berlatih terlebih dahulu. Di dalam manik itu terdapat kesempatan yang luar biasa, dengan jumlah sumber daya harta karun yang mencengangkan. Ada banyak sumber daya. Melihat banyaknya sumber daya harta karun di dalam manik-manik itu, Luo Xiu merasa sedikit bersemangat. Karena dia tahu, sumber daya ini adalah yang terbaik dan dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan kultivasi Anda dengan cepat. Dapatkah sumber daya ini membantuku berkultivasi hingga kesempurnaan agung alam tanpa awal? Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Permintaannya tidak bisa lebih rendah lagi. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Sekalipun tidak memungkinkan Anda untuk langsung berkultivasi ke tingkat tertinggi, setidaknya Anda dapat berkultivasi ke alam keabadian. Adapun Luo Xiu, dia hanya berharap bisa berkultivasi hingga kesempurnaan agung dari alam tanpa awal, dan dia merasa sangat puas.
Karena kultivasinya pada tahap alam tanpa awal ini sungguh terlalu sulit. Setiap kali 333 gerbang rahasia seluruh tubuh ditempa, konsumsinya akan meningkat saat ditempa berikutnya. Ini hanya ditingkatkan 3 kali. Jumlah sumber daya yang dikonsumsi sungguh menakutkan. Jika praktik ini mencapai tahap ke-8 atau ke-9, sumber daya yang dikonsumsi akan sangat besar. Luo Xiu bahkan tidak memiliki keyakinan untuk mengolah alam tanpa awal hingga kesempurnaan agung. Pikirkan sejenak. Luo Xiu tidak berpikir lagi. Siapa peduli? Sejauh mana ia dapat berkultivasi, ia harus terlebih dahulu berkultivasi hingga sejauh itu. Sekalipun ia tidak dapat mencapai alam Dzogchen, selama ia dapat meningkatkan 1 atau 2 alam, kekuatannya akan meroket. Kemudian, Luo Xiu dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Banyaknya pintu rahasia yang dibuka oleh tubuhnya bagaikan binatang buas yang lapar, dengan rakus dan gila-gilaan memurnikan dan menyerap kekuatan Tao dari berbagai sumber harta karun. Waktu berlalu. Luo Xiu merasa waktu belum berlalu lama. Penempaan tubuh fisik diselesaikan hanya dalam beberapa langkah, dan kecepatan serta efeknya masih sangat nyata. Sejumlah besar cairan harta karun emas ungu ditempatkan dalam sebuah kuali, dan kuali itu dibakar dengan api suci. Luo Xiu duduk bersila di dalam kuali, terus-menerus menyerap cairan harta karun tersebut, dan pintu rahasia tubuh fisiknya terus-menerus ditempa. Dalam keadaan budidaya seperti itu, Luo Xiu juga sesekali mengeluarkan beberapa harta surgawi dan duniawi, memasukkannya langsung ke mulutnya, menggigitnya, dan melahapnya. Di bawah pengaruh teknik tubuh suci Zhenwu, tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Ledakan. Tidak butuh waktu lama. Aura yang kuat meledak dari tubuh Luo Xiu. Tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-5 alam tanpa awal, dan pintu rahasia tubuhnya telah ditempa 5 kali. Persen 00 ketika Luo Xiu tenggelam dalam kondisi kultivasi. Kota Zentian, Bintang. Sejumlah besar binatang pemusnah berkeliaran di sekitar kota. Sebagian besar binatang pemusnah yang muncul di awal diciptakan oleh Luo Xiu. Namun kemudian, semakin banyak binatang pemusnah muncul, kecuali beberapa yang disebabkan oleh Gu Fangtian dan Raja Tyson. Ada lebih banyak bagian. Itu muncul karena alasan yang tidak diketahui. Apa hubungan anak ini dengan si Mi itu? Dia benar-benar punya token Mi? Keberadaan jauh di dalam kuil bintang bergumam pada dirinya sendiri. Di matanya, hampir tidak ada rahasia di seluruh kota, dan setiap gerakan Luo Xiu juga berada di bawah pengawasannya. Banyak binatang pemusnah yang muncul kemudian sengaja dilepaskan olehnya, hanya untuk memperkeruh suasana di kota dan menciptakan lebih banyak kekacauan bagi Luo Xiu. Dia ingin melihatnya. Seberapa jauh makhluk kecil yang menarik ini dapat melakukannya? Ledakan. Di luar kota, terdengar suara gemuruh. Aura mengerikan turun dan seekor binatang besar muncul. Binatang raksasa ini besarnya seperti menutupi langit, dan kota Tianzhen yang luas dan besar tampak sangat kecil di depannya, seperti bola yang dapat ditampar kapan saja. Yang tertinggi dari dimensi binatang leluhur ada di sini. Nenek moyang sudah ada di sini. Di kota, para jenius dan orang kuat dari dimensi binatang leluhur semuanya terkejut. Tanpa diduga, pembangkit tenaga listrik tertinggi pertama yang tiba adalah dari dimensi binatang leluhur. Semakin sedikit supremes yang datang, tentu saja berarti semakin besar peluang untuk menerobos dan menyelamatkan pengepungan. Di mana penguasa bintang? Buka penghalangnya dan biarkan makhluk-makhluk dari dimensi binatang leluhurku pergi. Suara binatang raksasa yang agung itu meledak di kehampaan bagai guntur, mengguncang kota, penuh keagungan. Binatang leluhur tertinggi telah tiba. Panggil sang penguasa bintang dari kejauhan. Menghadapi orang yang berkuasa di tingkat tertinggi. Sang dewa bintang tak berani lengah. Ia pun melayang ke udara dan berkata, "Yang mulia, ketahuilah bahwa begitu formasi penghalang Tianzhen dibuka, aku takkan mampu mengangkatnya. Jadi, tak ada yang bisa kulakukan dalam situasi saat ini." Sang leluhur binatang agung terdiam sesaat. "Kalau begitu, lindungi makhluk-makhluk itu dari dimensi binatang leluhurku di kota, dan aku bisa menjalin hubungan baik denganmu." Persen 00 bagus. Setelah percakapan singkat, tubuh besar leluhur binatang tertinggi tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Sang dewa bintang pun muncul dan kembali ke kuil bintang. Pada saat yang sama, para makhluk di dimensi binatang leluhur di kota Zentian semuanya berkumpul menuju kuil bintang, karena mereka semua mendengar bahwa dewa bintang menyetujui permintaan leluhur tertinggi dan akan melindungi mereka di kota. Meskipun Luo Xiu tidak keluar, namun saya masih dapat merasakan kekuatan agung yang agung dan luas itu. Dia pun tidak menduganya. Orang kuat tingkat tertinggi benar-benar tiba begitu cepat. Hanya mengerutkan kening, Luo Xiu lalu menutup matanya dan melanjutkan latihan.
dewasa ini. Dengan terkumpulnya sejumlah besar sumber daya tingkat atas, kultivasinya telah mencapai tingkat kelima alam tanpa awal, yang setara dengan menempa 333 pintu rahasia dalam tubuhnya sebanyak 5 kali. Kekuatan fisiknya saat ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Jelas dia hanya berada di level kelima alam awal, tetapi tubuh fisiknya cukup untuk mengguncang orang-orang kuat di level kelima alam abadi. Konsep macam apa ini? Ini mencakup 2 tingkat utama. Dan ini baru kekuatan tempur dasarnya. Jika dia menggunakan pedang Nirvana Wu, kemampuan menyerang dan membunuhnya akan meningkat pesat. Jika dikombinasikan dengan Wu Kitab Surga, dia akan mampu melampaui level sebelumnya dan membunuh Kong. Jadi sekarang, tubuh fisiknya lebih kuat dan batas kekuatan yang dapat ditahannya lebih tinggi. Bahkan jika tidak diperlukan serangan diam-diam. Bahkan saat berhadapan langsung dengan musuh, Luo Xiu merasa bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi alam abadi. Efek pelatihan yang sangat baik. Ini juga merupakan hasil dari konsumsi sumber daya secara besar-besaran. Bahkan Luo Xiu merasakan sakit kepala setelah menghabiskan sumber daya tersebut. Dia punya firasat. Sumber daya besar dari kesempatan agung ini mungkin tidak memungkinkannya mencapai kesempurnaan agung di alam tanpa awal. Semakin jenius Anda, semakin Anda melampaui batas, dan semakin banyak sumber daya yang Anda konsumsi, semakin mengerikan jadinya. Di dunia para pendeta ada hukum seperti itu. Semakin besar kejeniusannya, semakin besar pula konsumsi sumber dayanya. Adapun sebagian pendeta biasa yang tidak jenius, sekalipun diberi harta dan kekayaan yang tidak terhitung banyaknya, ia tidak akan mampu mengubah harta dan kekayaan tersebut menjadi kekuatan, karena batas bagi pendeta yang tidak jenius terlalu rendah. Di luar kota Zentian, Sang Maha Kuasa dari dimensi binatang leluhur tidak pergi. Sebaliknya, ia menyusut dan berubah menjadi sosok seorang pria parubaya yang gagah dan tegap, berdiri di atas gunung yang menjulang tinggi. Seiring berjalannya waktu, gelombang fluktuasi ruang angkasa dimulai, berubah menjadi portal kehampaan. Energi iblis yang melonjak bergulir keluar. Sosok agung berjalan keluar dari portal kehampaan, bagaikan iblis tak tertandingi yang turun ke dunia. Tatapan matanya yang agung menyapu seluruh kota yang melayang di udara. Lalu dia melihat dimensi binatang leluhur tertinggi di puncak gunung tak jauh dari sana. Apakah Luo Xiu yang melakukannya? Meskipun tidak ada bukti yang jelas, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah dia. Kedua Mahkamah Agung itu melakukan percakapan sederhana. Dia yang terbaik. Kali ini, dia tidak punya cara untuk melarikan diri dan pasti akan mati. Sang tertinggi dari dimensi iblis leluhur mendengus dingin. Terakhir kali Luo Xiu melarikan diri dari kota Tianzhen, itu karena Yang Maha Kuasa tidak ada di sana saat dia melarikan diri. Kali ini, Yang Maha Kuasa datang sendiri dan berjaga di luar kota. Sekalipun Luo Xiu punya cara khusus untuk meninggalkan kota di bawah larangan itu, ia pasti akan ditangkap oleh Yang Maha Kuasa begitu ia keluar. Kalau kamu tidak melarikan diri, selama kamu masih di kota itu, cepat atau lambat kamu akan dicari seperti kura-kura dalam guci. Alam tertinggi datang satu demi satu. Tepat ketika orang kuat tertinggi dari dimensi iblis leluhur membuat pernyataan dingin, hal itu mengguncang dunia. Tiba-tiba terdengar suara mendengus dingin. Persen 00 Kiang. Kehampaan langit dan bumi seakan terkoyak oleh guntur yang dahsyat. Sosok gagah berani membentuk segel tinju dengan tangannya dan meninjunya. Jelas itu tinju, tetapi terasa seperti ia sedang menghunus pedang sihir yang mengerikan untuk membunuhnya. Ekspresi makhluk tertinggi dari dimensi iblis leluhur tiba-tiba berubah. Ketika ia melihat tinju itu, ia tahu siapa yang datang dari dunia 5 dimensi. Tidak ada keraguan. Sang Maha Kuasa dari dimensi iblis leluhur memilih untuk mundur. Dan di mana dia berada saat ini? Ditempati oleh seorang pria dengan aura yang kuat. Leluhur bela diri tertinggi. Salah satu makhluk tertinggi terkuat di dunia 5 dimensi. Di dunia sekarang, kucing dan anjing berani menantang dunia 5 dimensiku. Apa mereka mencari kematian? Leluhur bela diri tertinggi berbicara dengan dingin. Saat dia berbicara, Sang Maha Kuasa dari dimensi binatang leluhur tak kuasa menahan diri untuk mundur ke belakang, tak berani memancing amarahnya. Hal yang sama adalah yang tertinggi. Ada juga perbedaan antara kuat dan lemah. Baik orang dari dimensi binatang leluhur maupun orang dari dimensi iblis leluhur, mereka semua tahu bahwa mereka tidak berada pada level yang sama dengan leluhur bela diri tertinggi. Sekalipun mereka berdua bersatu, mereka takkan bisa mengalahkan yang satu ini. Inilah celahnya. Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir, leluhur bela diri tertinggi telah membunuh makhluk tertinggi lainnya. Jadi ketika sang leluhur bela diri tertinggi muncul,
Itu sudah cukup untuk membuat sebagian besar manusia berkuasa di dimensi surga takut dan mundur. Pria yang agresif. Taisu Supreme juga mengikuti sambil bergumam tidak senang. Dibandingkan dengan penampilan Martial Ancestor Supreme yang menonjol, Taisu Supreme jauh lebih sederhana. Haha, orang-orang di alam dimensi kelima sangat sombong. Energi iblis melonjak dari langit, dan yang tertinggi dari dimensi iblis leluhur datang. Namun, ketika Sang Maha Tinggi yang keluar dari aura iblis melihat Sang Maha Tinggi leluhur bela diri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Jangan salah paham, aku tidak sedang membicarakanmu. Ada banyak orang kuat di dimensi iblis leluhur yang suka berperang. Di antara mereka, klan iblis perang adalah yang paling suka berperang, dan Mozantian berasal dari klan ini. Namun, menjadi suka berperang tidak berarti Anda bersedia mati. Persen 00 Luo Xiu harus mati, persen 00 sebuah cahaya mekar. Yang Maha Kuasa dari dimensi Dewa Leluhur juga datang, dan dia mengatakan ini di awal. Matilah ibumu. Leluhur bela diri tertinggi mengambil tindakan langsung dan membunuhnya dengan satu pukulan. Ledakan. Raungan mengerikan terdengar. Hamparan luas kehampaan meledak dan hancur menjadi kehampaan yang gelap. Sosok dewa tertinggi dari dimensi Dewa Leluhur muncul di kejauhan, berlumuran darah dan sangat menyedihkan. Adegan ini, di mata makhluk agung lainnya, mereka semua terasa sangat mengagumkan. Orang ini dari alam 5 dimensi sungguh kuat. Alam 5 dimensi selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di dimensi surga. Kekuatan dimensi surga pernah menyerbu alam 5 dimensi dan menghancurkan 4 dari 5 dimensi. Namun alam 5 dimensi tidak pernah hancur, karena dari generasi ke generasi, orang-orang kuat tidak ada habisnya. Seperti generasi ini. Kemudian muncullah makhluk-makhluk teratas seperti Martial Ancestor Supreme, Ancient Ancestor Supreme, dan Taisu Supreme. Pada saat ini, orang kuat lainnya telah tiba. Kaisar roh tertinggi dari dimensi roh leluhur telah tiba. Sebentar, tekanan pada dua makhluk tertinggi di sisi alam 5 dimensi ini semakin besar. Bahkan leluhur bela diri tertinggi mengerutkan kening dan tidak mengambil tindakan gegabah. Sebab jika benar-benar terjadi pertarungan, mustahil baginya dan Taisu bisa mengalahkan pasukan gabungan beberapa Supremes. Apa kalian berdua mau memilih menjadi musuh dimensi surgawi kita demi seorang Luo Xiu? Begitu Kaisar Roh tertinggi muncul, ia menamparnya dengan topi besar. Sama sekali tidak ada gunanya membicarakan omong kosong semacam ini. Kalau kau punya kemampuan, kau bisa melanggar larangan dan masuk. Aku tidak akan pernah menghentikanmu, cibir Martial Ancestor Supreme. Masuk. Melihat kota yang tergantung itu diselimuti oleh larangan, mereka tahu betul bahwa sangat berbahaya bahkan bagi orang yang kuat di alam tertinggi untuk dengan paksa menerobos masuk ke kota Tianzhen. Persen 00 pada saat yang sama. Dia ada di kota Zentian. Luo Xiu merasakan aura pemusnahan yang menyelimuti kota semakin kuat, dan makhluk-makhluk di kota juga merasakan tekanan yang lebih besar. Perasaan ini seolah-olah seorang pembunuh roh yang kuat akan muncul. Tetapi tampaknya intensitas aura pemusnahan belum mencapai titik kritis tertentu, sehingga pembunuh roh yang lebih kuat tidak pernah benar-benar muncul, hanya dengan sedikit paksaan. Menyebar keluar. Dan Luo Xiu saat ini. Penyempurnaan pintu rahasia ke-6 telah dimulai. Setelah 5 kali penempaan pintu rahasia seluruh tubuh, Luo Xiu merasa tubuh fisiknya telah menjadi luar biasa kuat. Jika sebelumnya dia berada di dunia dimensi kelima, dia mungkin akan merasa sangat bahagia. Tapi sekarang, dia sedang tidak ingin tersenyum. Lagi pula, tekanan yang dihadapinya saat ini terlalu berat, dan dia menghadapi terlalu banyak ancaman dari orang-orang kuat. Jangan katakan apapun lagi. Ada banyak orang di alam Fukong saat ini di kota Zentian, dan ada juga beberapa yang berada di alam Fukong akhir dan di atasnya. Belum lagi ada beberapa makhluk tertinggi yang melayang di langit di luar kota. Luo Xiu merasa dirinya terlalu lemah. Namun pada kenyataannya, waktu yang dihabiskannya untuk berkultivasi dalam kehidupan ini hanya beberapa ratus ribu tahun, kurang dari 1 juta tahun. Untuk yang kuat. Belum lagi alam abadi, bahkan alam abadi, siapa pula yang bukan monster tua yang sudah berpraktek selama ribuan atau ratusan juta tahun. Ada orang-orang yang telah mengasingkan diri selama ratusan ribu tahun, atau bahkan beberapa era kekacauan. Hal ini sama sekali bukan hal yang aneh. Dengan tubuh fisikku saat ini, bahkan jika aku berdiam diri dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai alam semi-abadi, aku khawatir aku tidak akan bisa meninggalkan jejak sedikit pun di tubuhku. Luo Xiu menyeringai. Meskipun situasinya sangat berbahaya, namun saat waktunya tersenyum, Anda tetap harus tersenyum. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu masih berlatih.
Apa yang diusahakannya bukan hanya metode rahasia penempaan tubuh fisik saja, tetapi banyak sekali sumber daya di dalam kesempatan tertinggi, termasuk sumber daya untuk meningkatkan tekad jiwa. Dengan latihannya yang berkelanjutan, tekad jiwa Luo Xiu kini telah mencapai level yang sebanding dengan alam abadi, tetapi fluktuasi yang sebenarnya dipancarkannya hanya setara dengan alam abadi semu. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mulai menyentuh ruang lingkup pembukaan pintu-pintu rahasia jiwa. Saat pintu-pintu rahasia itu dibuka satu demi satu, tekad jiwanya pun tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kecepatan peningkatan semacam ini jauh lebih cepat daripada saat dia berada di dunia seni bela diri dan dunia taiji. Di dalam ranah kehidupan dan kematian, itu milik area yang dikendalikan oleh sisi alam 5 dimensi ini. Leluhur kuno tertinggi terbang di udara dan mendarat di puncak gunung. Sebelum dia datang, di puncak gunung ini, sudah ada seorang lelaki berpakaian ungu berdiri dengan kedua tangannya di belakang, memandang langit di kejauhan. Kamikawa, apakah kau percaya pada takdir? Tanya leluhur kuno tertinggi setelah dia jatuh. Lelaki berbaju ungu itu tersenyum, berbalik dan memandang. Saat kau berada di wilayah antara kau dan aku, kau benar-benar akan menanyakan pertanyaan seperti itu? Menciptakan dunia dalam sekejap jari, bahkan membuka satu dimensi, berevolusi dan melahirkan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya, serta menenun jaring takdir, semuanya hanyalah hal-hal remeh bagi para ahli dimensi teratas yang telah mencapai level mereka. Bagi para ahli top, tak seorang pun akan percaya pada takdir, karena takdir dikendalikan oleh diri sendiri, dan takdir dijabarkan oleh diri sendiri. Aku juga tidak tahu. Kabar dari keluarga leluhur beberapa waktu lalu membuatku agak bingung. Leluhur agung kuno mendesah. Keluarga leluhur. Teori takdir. Ada rahasia yang terlibat. Bersambung.